Karang Taruna dulu deh. Artinya apa sih Karang Taruna? Karena gini, Karang Taruna ini merupakan seluruh masyarakat pemuda yang ada di wilayah Republik Indonesia itu adalah merupakan anggota Karang Taruna. Kita ngelihat di masyarakat, terutama ini nggak jauh-jauh waktu masih ngelamar kerja, datang misalkan security-nya bilang harus lewat Karang Taruna gitu. Betul. Nah ini kan jadi pertanyaan gitu. Apakah Karang Taruna ini memang tugasnya adalah dalam tanda petik maklar pekerjaan atau gimana? Betul. Nah, saya pernah terseret oleh beberapa kasus seperti itu. Iya. Itu rekrutmen tenaga kerja sampai melakukan pungutan-pungutan yang tidak sewajarnya. Itu antara sampai 5 sampai 10 juta. Oke, berarti apa Kang Asep Pikor mengakui bahwa hal itu ada? Ada. Dan pengelolaan parkir itu sendiri dikelola sama Karang Taruna. Nah itu adalah hal yang betul atau hal yang salah? Kalau Karang Taruna digaji nggak sih? Nugroho HPK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Hari ini tanggal 26 September berbarengan dengan hari ulang tahun Karang Taruna yang ke-60. Usianya udah lama banget ya. Nah hari ini kita bakal membedah apa sih itu Karang Taruna dan apa asumsi dari masyarakat yang akan katanya kita pecahkan. Makanya tonton video ini sampai dengan selesai karena hari ini Nuga ngobrol dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Purwakarta, Kang Asep Julfikor SH ya, yang akrab disapa Asep Fikor. Tepuk tangan dulu boleh. Kang Asep Fikor ya? Iya. Akrabnya seperti itu ya? Iya. Ketua Karang Taruna dari kapan Kang? Sejak 2010 sampai sekarang, alhamdulillah kita dapat kepercayaan dari. Emang masa jabatan Ketua Karang Taruna itu per berapa tahun? Untuk Karang Taruna Kabupaten ini 5 tahun. Oh berarti 2 periode? 2 periode. Oh berarti tahun ini adalah tahun? Tahun kedua. Tahun kedua dan tahun terakhir? Tahun terakhir. Nggak bisa nyalon lagi? Nggak bisa terpilih lagi gitu? Insya Allah nggak akan terpilih lagi. Oh emang batasannya tuh 2 kali ya? 2 periode aja? Enggak juga sih, Oh, enggak cuman juga. kita kan sudah 50 lebih ini. Oh gitu? Jadi syarat jadi ketua umum itu minimal 45 tahun. Oh emang ada Ada, kalau kepengurusan tuh ada. di range usia berapa? Dari 17 sampai 45. Itu kalau kepengurusan. Nah. Kalau anggota Kalau anggota bebas. bebas? Oh nggak ada minimum? Enggak ada minimum kalau anggota. Oh gitu. Nah ini sebelum kita mematahkan asumsi-asumsi yang ada di Siap. masyarakat, Karang Taruna dulu deh. Artinya apa sih Karang Taruna? Karang Taruna itu merupakan organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat secara umum. Udah gitu aja. Iya, Sesimpel itu. sesimpel itu. Karena di pikiran saya atau masyarakat gitu bahwa Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan. Bukan. Bukan. Karang Taruna merupakan organisasi sosial, bukan juga organisasi pemuda, bukan juga lembaga swadaya masyarakat, bukan juga apalagi organisasi politik. Karang Taruna merupakan organisasi sosial dan milik pemerintah daerah, milik pemerintahan sesuai dengan tingkatannya. Oh jadi dari pusat, Pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. desa. Oke. Dan siapa aja yang berhak atau boleh mengajukan diri untuk menjadi anggota? Yang berhak untuk menjadikan anggota mulai dari usia 17 dan seterusnya. Karena gini, Karang Taruna ini merupakan seluruh masyarakat pemuda yang ada di wilayah Republik Indonesia itu adalah merupakan anggota Karang Taruna secara pasif. Secara pasif. Iya. Secara aktif yang dikatakan pengurus Karang Taruna, yaitu pengurus Karang Taruna desa atau kelurahan, pengurus Karang Taruna kecamatan dan seterusnya. Oke, jadi ini yang perlu diedukasi ke masyarakat juga Siap. bahwa saya walaupun bukan anggota Karang Taruna secara tertulis lah gitu ya, sebenarnya saya juga udah Anggota Karang Taruna. anggota Karang Betul. Taruna. Pokoknya siapapun orang Siapapun Indonesia pemuda orang Indonesia itu adalah anggota Karang Taruna. yang range umur 17 tahun Dari ya. umur 17 tahun sampai seterusnya. Oke. Yang dikatakan pemuda itu kan memang 1745, tapi untuk anggota Karang Taruna itu usia 17 sampai lahir hayat lah. Itu merupakan anggota Karang Taruna gitu kan. Oh, oke. Ini penting ya. Jadi kita semua tuh sebenarnya anggota Anggota Karang Karang Taruna. Taruna betul. Nah, di Karang Taruna sendiri itu tugasnya ngapain sih? Karang Taruna adalah membantu layanan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena Karang Taruna merupakan organisasi sosial, artinya di sana ikut melakukan apa yang menjadi tugas pokok pemerintahan sesuai dengan tingkatannya. Dan tidak
mungkin untuk melawan pemerintahan karena apa? Karena secara struktural bahwa Karang Taruna ini bukan organisasi yang selalu di-SK-kan oleh lembaga di atasnya. Karena Karang Taruna ini merupakan organisasi sosial milik pemerintah. Kalau saja Karang Taruna desa itu ini merupakan adalah mitra daripada desa atau kelurahan yang kemudian dapat legalitasnya itu dari kepala desa atau lurah. Dan seterusnya camat oleh pengurus Karang Taruna kecamatan oleh pecamat, pengurus Karang Taruna kabupaten oleh bupati, pengurus Karang Taruna provinsi oleh gubernur. Untuk Karang Taruna pusat ini mendapat legalitasnya itu dari Kemensos. Dari Kemensos. Bukan dari presiden malah gitu kan. Oh jadi Karang Taruna itu adalah Di bawah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Betul. Makanya tugas pokoknya adalah membantu masyarakat yang memang membutuhkan apa yang menjadi suatu kewajiban Karang Tarunaan di bidang sosial. di bidang sosial. Enggak, karena ini izin ya. Iya, siap. Kita ngelihat di masyarakat terutama ini enggak jauh-jauh pengalaman saya pribadi dulu waktu masih ngelamar kerja. Ini kayaknya juga dialami oleh banyak masyarakat. Betul. Ketika ngelamar kerja datang misalkan ke satu perusahaan pabrik deh, contoh kalau di Purwakarta ya. Datang misalkan security-nya bilang harus lewat Karang Taruna gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu. Apakah Karang Taruna ini memang tugasnya adalah dalam tanda petik maklar pekerjaan atau gimana? Betul. Nah, untuk menjawab asumsi masyarakat itu apa? Betul. Sebetulnya Karang Taruna itu tugas pokoknya bukan seperti itu. Bukan Seperti itu. Artinya ada beberapa daerah yang memang zona industri itu Karang Taruna selalu melakukan itu. Contoh kasus di 2017 saya pernah terseret oleh beberapa kasus seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman di desa zona industri. Itu rekrutmen tenaga kerja sampai melakukan pungutan yang tidak sewajarnya untuk ukuran pelamar pekerja di suatu perusahaan. Itu antara sampai 5 sampai 10 juta. Kadang-kadang ada yang 2 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta itu yang tidak kami inginkan dan harapkan. Karang Taruna bukan itu. Itu sudah keluar daripada kita organisasi Karang Taruna sebagai organisasi sosial. Oke, berarti Kang Asep Pikor mengakui bahwa hal itu ada? Ada. Banyak. Oknum. Dan itu salah. Salah banget. Karena kita Karang Taruna tidak membina ke arah sana. Dan dasar anggaran rumah tangga Karang Taruna itu tidak melakukan itu. Kalaupun ada, itu bukan ada di wilayah rekrutmen tenaga kerja, tapi melalui pelatihan tenaga kerja yang dikoordinir oleh lembaga-lembaga terkait sesuai dengan leading sektornya. Seperti itu. Kemudian ya kita arahkan dan kita melakukan kerjasama dengan satu perusahaan. Betul. Oh, jadi lebih ke pelatihan saja. Lebih ke pelatihan. Tidak untuk rekrutmen. Tidak ada rekrutmen tenaga kerja. Karang Taruna bukan bagian dari personalia perusahaan. Iya. Tapi kita lihat juga sampai sekarang kalau selaku Karang Taruna gitu, ketua Karang Taruna masih menemukan masalah itu sampai sekarang. Sampai sekarang memang hal ini tidak bisa kami pungkiri dan tidak kami mengelak hal itu. Selalu ada. Bahkan kasus kemarin di mana kejadian ini di Metro itu kan artinya bahwa kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Pihak HRD Metro sudah jelas kan dia punya leading sektor dinas tenaga kerja. Kenapa harus melakukan pengiriman surat kepada kepala desa untuk rekrutmen tenaga kerja? Ini hal sesuatu yang salah di musim pandemi corona seperti ini. Mereka melakukan pemberitahuan tentang rekrutmen tenaga kerja yang kemudian akhirnya yang datang ke Metro itu adalah ribuan tenaga kerja, bahkan di luar Purwakarta pun mereka datang. Betul. Ya ujung-ujungnya kan dibubarkan. Ini adalah sesuatu yang keliru menurut saya barangkali karena yang namanya perusahaan itu kan punya leading sektor dinas ketenagakerjaan. Kenapa tidak melakukan pemberitahuan kepada dinas tenaga kerja bahwa Metro membutuhkan beberapa karyawan di bidang tidak akan terjadi seperti itu. Oke. Nah, misalkan ada pelamar kerja terus kemudian menemukan kasus yang seperti itu, yang harus dilakukan apa? Karena ini merupakan satu jaringan ya barangkali ya. Kami tidak bisa karena begini. Seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya bahwa Karang Taruna secara struktural tidak ada keterkaitan sama sekali dengan kabupaten. Betul. Karena secara legalitas Karang Taruna itu mendapat
mendapatkannya dari seorang lurah. Ya. Kami hanya jalur koordinasi saja. Ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan atau keluar jalur dari anggaran dasar ke rumah Karang Tarunaan, kami paling tidak bisa menegur, tidak bisa memberhentikan. Paling bisa menegur, tidak bisa memberhentikan. Karena apa? Karena tadi legalitas Karang Tarunaan itu bukan dari kami. Kalau kami yang meng-SK-kan mungkin kami pecat. Betul. Gitu. Karena lurah, ya ini tolonglah. Kalaupun seperti itu jangan terlalu kasar lah gitu kan. Apalagi dengan nilai nominal yang terlalu tinggi gitu kan. Gitu. Ini sudah keluar daripada kitoh organisasi Karang itu sebagai organisasi sosial. Betul. Karena saya yakin ketika organisasi Karang Taruna ini berdiri, ini mempunyai tugas yang sangat mulia. Betul. Pada akhirnya jadi asumsi masyarakat seperti itu, ada oknum yang jadi pada akhirnya jelek. Jadi sekali lagi menghimbau ya Ketua Karang Taruna Kabupaten Purwakarta untuk Karang Taruna di masing-masing daerah tidak melakukan itu ya. Iya. Ya saya berharap tidak seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Lebih baik Karang Taruna kembali ke kita organisasi sebagai organisasi sosial, melakukan pembinaan Karang Taruna. Bagaimana caranya bahwa ketika ada satu perusahaan di zona wilayahnya, kita siapkan dengan tenaga-tenaga yang siap pakai melalui koordinasi dengan kami selaku program kompeten dengan Dinas Tenaga Kerja, dan kami juga punya induk organisasi yaitu organisasi sesuai dengan tingkatan kami provinsi. Kemudian kami juga punya dewan pembina yaitu Dinas Sosial. Dalam hal ini mereka siap untuk melakukan apa yang menjadi sebuah keharusan di organisasi tersebut. Betul, dan ini perlu diklarifikasi lagi sekali lagi bahwa Karang Taruna ini mempunyai tugas yang sangat mulia, tugas sosial. Cuma pada akhirnya asumsi masyarakat di luar jadi liar itu akibat oknum, bukan dari Karang Taruna yang secara kafah lah kurang lebih. Itu untuk tenaga kerja. Nah sekarang nih ada problem juga. Beberapa waktu terakhir kita pernah ya jalan-jalan ke satu tempat wisata. Terus kemudian kita parkir. Dan pengelolaan parkir itu sendiri dikelola sama Karang Taruna. Nah itu adalah hal yang betul atau hal yang salah? Jadi begini. Jadi ada beberapa hal yang memang Karang Taruna di wilayahnya itu sesuai dengan kebutuhan mereka barangkali ya. Iya. Karena untuk pemberdayaan anggota Karang Taruna dan kemudian juga untuk menggali pendapatan dan kas Karang Taruna, mereka memang berupaya untuk melakukan hal-hal yang memang bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai-nilai untuk kas ke Karang Taruna. Jadi antaranya gitu ya, untuk pengelolaan parkir. Itu juga kami arahkan sah-sah saja selama memang ada koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan dalam bidang parkir kan begitu. Ini pernah saya lakukan juga di waktu saya Karang Taruna mengelola pasar tumpahan di Jalan Baru. Oh iya. Nah, ada sebagian besar kontribusi kami kepada Dinas Parkir Kabupaten Purwakarta untuk memberikan satu pendapatan asli daerah dengan pemberdayaan petugas parkir dari anggota kami. Dan sah-sah saja. Sah-sah saja. Selama ada koordinasi. Selama ada koordinasi, kemudian tidak menyalahi besar nilainya itu dengan perda. Kan nilai parkir itu sudah ditetapkan dengan perda. Untuk mobil sekian rupiah, untuk motor sekian rupiah. Jangan sampai bahwa kita labrak aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tentang tarif parkir itu sendiri. Betul. Berarti yang menyalahi aturan adalah ketika oknum adalah ketika tarif parkir ini di luar kewajaran. Di luar kewajaran itu. Kemudian tidak ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Ya seperti yang terjadi di beberapa tahun yang lalu juga kan di area wisata Cirata kan. Oh iya. Ini jadi persoalan hukum kan gitu. Saya masih ingat dulu tuh pernah main ke Cirata, lagi nelpon di pinggir jalan, disamperin sama dia bilangnya Karang Taruna. Padahal setelah diciduk sama pihak kepolisian dia bukan Karang Taruna. Itu yang terjadi gitu. Itu yang terjadi gitu. Karena Karang Taruna ini merupakan bentengnya daerah lah gitu kan. Setiap daerah tidak ada yang tidak ada Karang Taruna, semua ada Karang Taruna kan. Dari kegiatan PHBI, PHBN semua dilakukan oleh Karang Taruna. Oke. Kalau Karang Taruna digaji enggak sih? Ya itu tadi lah. Kenapa Karang Taruna melakukan hal-hal itu? Karena Karang Taruna itu sebagai mana ada organisasi yang digaji? Kan nggak ada kan? Oh berarti sekelas ketua Karang Taruna pun? Cuman urusan Karang Taruna Kabupaten barangkali karena merupakan mitra daripada pemerintah, itu memang ada stimulan. Ada stimulan dari pemerintah daerah. Cuman hari ini juga kami sedang melakukan perjuangan untuk teman-teman di Karang Taruna Kecamatan dan desa. Kalau untuk Karang Taruna Desa itu ada anggarannya dari dana desa yang sekarang dikelola itu untuk yang paling sulit bagi kami untuk menganggarkan kecamatan.
Kalau Kenapa? kecamatan sama sekali tidak ada stimulan dari pemerintah kabupaten maupun dari camat itu sendiri. Tapi ketika Karang Taruna Desa itu mendapatkan stimulan dari dana desa. Oke, berarti kasarnya Karang Taruna Desa dapat anggaran, yang kecamatan, Tidak sama sekali. kabupaten. Kalau kabupaten dapat stimulan dari APBD. Oh gitu. Terus yang harus dilakukan untuk bisa berbagi nih istilahnya yang kecamatan juga dapat itu apa yang Nah, dilakukan? itu kami melakukan itu supaya kami bisa berbagi dengan teman-teman Karang Taruna Kecamatan. Akhirnya kami melakukan beberapa permohonan untuk melakukan stimulan di tingkat kecamatan. Ya kami usulkan, kan itu kan kebijakannya bukan dari kami. Betul. Kami hanya mengusulkan berdasarkan keinginan kami. Iya. Endingnya beliau-beliau itu yang ada di pemerintah daerah yang bisa melakukan dan merealisasikan anggaran-anggaran itu. Betul. Bahkan kami pun kabupaten kalau tidak ada satu keinginan dari pemerintah daerah ya kami tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Apalagi sumber anggaran kami kan kalau kami turun ke desa ada teman-teman kami, anak-anak kami yang ada di desa di wilayah pabrik. Kalau kami memanfaatkan limbah-limbah industri yang notabene katanya setiap wilayah perusahaan itu selalu ada Karang Taruna untuk mengambil sisa-sisa industri, limbah gitu kan. Begitu, Pak. Oh gitu. Nah sekarang kan udah mulai masuk pandemi. Iya. 2020 mah udahlah nggak usah ngomongin apa Aktivitas. kita kayaknya fokusnya ke pandemi gitu Iya, ya, nggak betul, tahu Pak. sampai kapan gitu. Siap. Berarti kan kegiatan terganggu. Terus apa yang dilakukan Karang Taruna selama pandemi ini? Jadi begini, Karang Taruna tetap aktif di masa pandemi Corona 19 ini. Karena apa? Karena berdasarkan himbauan dari pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Iya. ini Karang Taruna menghimbau untuk melakukan pendampingan, pendataan, bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun oleh dana desa yang sekarang lagi dilakukan oleh pemerintah desa. Di situ Karang Taruna mendampingi petugas RT, petugas RW, dan kelurahan untuk mendata agar bantuan itu nyampe kepada orang yang berhak menerimanya. Oh jadi Karang Taruna juga ikut mengawal. Ikut mengawal itu. Selain pihak kepolisian dan Pihak sebagainya. kepolisian, ya betul. Oh jadi lebih ke membantu Iya. masyarakat, Iya. kemudian membantu pemerintah juga selama pandemi. Iya. Ada kegiatan apa lagi, bagi-bagi masker barangkali? Bagi-bagi masker dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna Desa yang memang wilayahnya mendapatkan bantuan dari perusahaan-perusahaan setempat. Itu sering yang kita temui atau kita koordinasikan dengan beberapa kawasan BIC, Cipinang, dan lokasi itu mereka berbagi sembako karena mereka mendapatkan suntikan anggaran mungkin dari perusahaan-perusahaannya sehingga dia bisa berbagi untuk masyarakat yang terdampak virus corona ini. Betul. Apa sih menariknya gitu untuk bergabung jadi Karang Taruna selain keren dan diakui masyarakat? Jadi begini, kenapa Karang Taruna diminati atau menarik bagi teman-teman yang ingin bergabung di, sebetulnya kan tadi saya sampaikan bahwa secara tidak langsung kita ini semua juga anggota Karang Taruna kan? Betul. Gitu. Cuman kan ada Karang Taruna pengurus aktif dan pengurus pasif. Yang pengurus aktif itu adalah anggota Karang Taruna yang aktif itu adalah pengurus. Ya kemudian tertariknya karena kita sebagai organisasi sosial yang bisa terjun langsung membawa atribut kekarang tarunaan, ini suatu kebanggaan bagi teman-teman yang ada di daerah ketika bisa membantu apa yang menjadi sebuah kebutuhan masyarakat di tingkatan sosial. Nah sekarang kan masa jabatan Om Asep Fikor ini berapa bulan lagi nih? Kebetulan saya hari ini adalah 4 bulan terakhir lah. 4 bulan terakhir. Untuk menyelesaikan jabatan sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten dari 2010. Dari 2010, udah lama banget ya. 2010 sampai 2012, kemudian saat itu saya melakukan temu karya lagi. Iya. Alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari teman-teman kecamatan sampai 2020 dan waktu itu juga sebagai pimpinan daerah kita Kang Deddy Mulyadi gitu kita suan nggak masalah gitu kan selama memang mendapat kepercayaan dari teman-teman di lingkungan kecamatan. Oke, berarti tidak akan mencalonkan lagi atau akan mencalonkan lagi? Untuk saat ini kayaknya kita tahu diri lah. Jadi Bapak biarkan yang lain. Biarkan lagi, memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang punya smart yang begitu tinggi lah untuk Betul. visi misi Karang Taruna ke depan.
harapannya untuk nanti next Karang Taruna Kabupaten Purwakarta khususnya? Saya berharap bahwa Karang Taruna yang akan melanjutkan periode kepemimpinan saya, mudah-mudahan Karang Taruna ke depan ini akan menambah lebih greget dan diminati oleh masyarakat. Tolong untuk melakukan pembinaan-pembinaan yang semestinya bisa dilakukan oleh Ketua Karang ke depan, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang smart. Kurang lebih seperti itu ya. Hari ini banyak belajar, kita membedah tentang apa itu Karang Taruna dan ternyata terpatahkan asumsi yang ada di masyarakat bahwa itu memang ada tapi oknum, bukan Karang betul. Taruna secara Betul. keseluruhan atau secara utuh. Karang Taruna itu punya tugas yang sangat mulia. Kang Asep Fikor di Jadi Begini Podcast.